Jadi, opiniku untuk mengenai kasus pembunuhan kemarin itu kenapa bisa terjadi? Ya karena yaitu korban dan tersangka itu overstay atau istilahnya ilegal, non prosedural. Nah, jadi apabila seseorang itu di sini ilegal, tidak dilindungi hukum, terus apabila terjadi kasus seperti ini, tidak ada yang bisa menolong atau tidak ada yang melaporkan. Jadi semisal menjadi korban seperti ini ya mau tidak mau akan hilang seperti kasus ini. Karena kasus ini itu terjadi 2 tahun yang lalu dan baru terungkap setelah pihak keluarga dan yang lainnya mencari informasi ke imigrasi dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Kemudian kasus ini bisa terungkap. Ini tuh bisa menjadikan contoh ya kejadian pembunuhan ini bahwa overstay di Jepang itu akan menimbulkan berbagai macam masalah ya, mungkin dari lingkungan pekerjaan, dari lingkungan teman, terus tinggal di sini was-was, nggak bisa tenang dan sebagainya. Nah, jadi aku ingetin lagi buat teman-teman yang memang lagi overstay di Jepang, ya sebisa mungkin pulang aja ke Indonesia dan akhirilah overstay ini. Karena setelah kejadian ini banyak sekali yang akan mendapatkan efek negatifnya ya, terutama untuk proses kerja ke Jepang, terus nama baik Indonesia di Jepang pun akan tercoret. Minasang, konnichiwa. Selamat datang lagi di channel Edip ini, channelnya Kensusei dan X Maga. Oke, minasang semuanya. Sebelum aku mulai videonya, ini aku mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, khususnya untuk subscriber Edipeni yang mungkin ada perkataanku atau kontenku yang menyinggung kalian. Aku mohon minta maaf dan semoga kita di hari yang fitri ini semua dosa-dosa kita bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjadi fitri atau menjadi suci lagi, zero lagi ya. Terus buat teman-teman juga yang khususnya saat ini yang nonton video ini mungkin sudah di Jepang atau lagi berproses ke Jepang, aku doakan mudah-mudahan diberi kelancaran, baik yang di Jepang dapatkan apa yang diinginkan, terus terhindar dari mara bahaya, gajinya gede, dan lain-lain. Terus buat yang lagi berproses, mudah-mudahan di tahun ini kalian bisa berangkat ke Jepang dengan lancar dan aman tentunya. Terus saat di Jepang nanti dapat perusahaan yang baik dan dilancarkan. Intinya pada dasarnya kalau kalian ingin berangkat ke Jepang, belajar bahasa Jepang dengan serius. Oke, untuk video kali ini seperti yang di judul, aku akan ngebahas tentang pembunuhan ini lagi, tapi aku tidak akan membahas tentang kronologi kasusnya ataupun tersangka atau korbannya, tapi aku akan membahas kenapa hal ini bisa terjadi dan aku akan ngebahas juga tentang overstay di Jepang atau ilegal. Ya, karena dari tersangka maupun korban ini mereka memang overstay atau ilegal. Jadi kenapa kasus ini tidak terdeteksi dari awal-awal? Ya karena yang korban ini overstay atau ilegal. Jadi pihak kepolisian ataupun pihak Kaisa pun tidak akan melaporkan ke polisi atau kehilangan seseorang karena ya tidak terdeteksi, tidak terdaftar di kependudukan di sini. Jadi kalau dia nggak ada kabar atau menghilang ya nggak ada yang tahu, kecuali sesama overstay itu lapor ke polisi atau ke pihak yang berwajib di sini. Oke, langsung aja kita bahas tentang overstay ya. Kita bahas overstay dulu. Jadi di sini itu di Jepang ini ya mungkin bukan hanya di Jepang aja, mungkin di negara-negara lain itu banyak sekali TKI yang non prosedural atau ilegal itu mencari nafkah di sini. Ya bisa gimana ya, maksudnya disalahkan juga nggak bisa.
ya mau dilarang, mereka mau mencari rezeki. Ya pokoknya serba salah lah. Dan untuk alasan kenapa mereka itu bisa overstay di sini, terutama di Jepang ini, ya ada berbagai masalah yang sangat pelik ya di sini. Seperti saat magang kemungkinan gajinya kurang, terus diperlakukan oleh pihak perusahaan dengan semena-mena dan sebagainya. Terus mungkin juga ada juga yang program magangnya udah selesai, terus ingin lanjut di Jepang tapi tidak dapat izin, jadi mereka harus overstay. Terus ada juga kemungkinan yang ingin bekerja ke Jepang terus tidak mendapatkan visa kerja, jadi mereka menggunakan visa wisata dan nekat bekerja di sini. Pokoknya macam-macam alasan yang bukan alasan ya, macam-macam problem penyebab mereka bisa overstay di sini. Jadi pada intinya overstay itu tidak baik. Dan mengenai hal tersebut, kenapa bisa overstay, ya tadi yang sudah aku jelaskan mengenai permasalahan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan juga kenapa mereka bisa overstay, tapi juga tidak dibenarkan juga kenapa harus overstay. Karena kalau non prosedural itu bisa dibilang melanggar hukum ya. Sebesar apapun rezekinya ya, kalau melanggar hukum ya tidak barokah. Jadi di sini juga aku sampaikan buat teman-teman yang mungkin menonton video ini dan kebetulan juga overstay ya, aku ingin bilang ya, sebisanya segera pulang aja ke Indonesia. Sebesar apapun uang yang kamu terima, kalau kamu melanggar hukum ya sama aja, itu tidak berkah uangnya. Ini tuh bisa menjadikan contoh ya, kejadian pembunuhan ini, bahwa overstay di Jepang itu akan menimbulkan berbagai macam masalah ya, mungkin dari lingkungan pekerjaan, dari lingkungan teman, terus tinggal di sini was-was, nggak bisa tenang dan sebagainya. Nah, jadi aku ingetin lagi buat teman-teman yang memang lagi overstay di Jepang, ya sebisa mungkin pulang aja ke Indonesia dan akhirilah overstay ini. Karena setelah kejadian ini banyak sekali yang akan mendapatkan efek negatifnya ya, terutama untuk proses kerja ke Jepang, terus nama baik Indonesia di Jepang pun akan tercoret ya. Karena memang lumayan banyak orang yang overstay di Jepang dan mereka itu juga ada kelompoknya, istilahnya komunitasnya. Jadi ya susah ya, karena mereka juga ada komunitasnya. Ya seperti aku bilang tadi, aku tidak menyalahkan, tidak membenarkan juga, tapi hanya menyesalkan. Jadi buat teman-teman yang saat ini overstay di Jepang ya sebisa mungkin segera pulang ya. Itu. Terus di sini juga aku sampaikan supaya kasus ini tidak terjadi lagi, teman-teman terutama yang lagi ingin bekerja di Jepang atau lagi berproses ke Jepang, kalian harus benar-benar mempersiapkan mental kalian, fisik kalian, bahwa kalian akan bekerja di negara orang. Ya memang dari pikiran kalian atau pendapat kalian, nanti kalian akan bekerja di Jepang itu akan lebih baik daripada bekerja di Indonesia. Tapi kenyataannya itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Ya, kalian berpikir di sini kerjanya enak, semisal kerja pakai mesin, dan ternyata faktanya bekerjanya tidak menggunakan mesin atau kerja fisik. Nah, seperti itu. Terus buat teman-teman ya sebisa mungkin untuk belajar bahasa Jepangnya diseriusin, sungguh-sungguh. Jadi kalian jangan cuma berpikir cepat berangkat, tapi juga berpikir keadaan kalian, kondisi kalian, supaya kalian nanti saat bekerja di Jepang bisa lancar dan diberi kemudahan. Jadi opiniku untuk mengenai kasus pembunuhan kemarin itu kenapa bisa terjadi? Ya karena yaitu korban dan tersangka itu overstay atau istilahnya ilegal, non prosedural. Nah, jadi apabila seseorang itu di sini ilegal, tidak dilindungi hukum,
Terus apabila terjadi kasus seperti ini, tidak ada yang bisa menolong atau tidak ada yang melaporkan. Jadi semisal menjadi korban seperti ini ya, mau tidak mau akan hilang seperti kasus ini. Karena kasus ini itu terjadi 2 tahun yang lalu dan baru terungkap setelah pihak keluarga dan yang lainnya mencari informasi ke imigrasi dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Kemudian kasus ini bisa terungkap. Ya, mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan di video kali ini. Jadi, inti video kali ini aku cuma mau ngingetin ke teman-teman apabila ingin bekerja ke Jepang, ya bukan hanya ke Jepang lah, ke negara manapun, kalian jangan sampai ilegal atau overstay. Karena akibatnya kalian di sini tidak dilindungi hukum dan akan istilahnya apabila terjadi sesuatu tidak ada yang bisa bertanggung jawab dan tidak ada yang bisa mencari dengan cepat. Oke, mungkin untuk video hari ini aku akhiri. Jadi buat teman-teman, aku ngingetin lagi apabila memang bekerja di Jepang dan ingin sekali pergi bekerja ke Jepang, siapkan mental kalian, siapkan bahasa dengan bagus supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga aku ingetin buat teman-teman yang saat ini di Jepang, harumkan nama baik Indonesia. Jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh dan tidak patut dicontoh untuk kohe-kohe kalian. Oke, untuk video kali ini aku akhiri. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Dan apabila belum subscribe channel EDP ini, silahkan di subscribe ya. Mite korete arigatou gozaimashita. Mata nih. See you in the next video.